Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu? Sudah pada mandi? Tuh, belum toh? Ayo, baunya sampai sini nih. Sudah pada sarapan? Pakai apa? Telur dadar. Ya, Gabriel selalu menggunakan telur dadar untuk sarapannya. Dan kita semua bersemangat walaupun masih tetap harus ada di rumah. Kita lama tidak ketemu, tetapi Tuhan menopang kehidupan kita. Kita akan bersama-sama memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita akan angkat pujian terlebih dahulu. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yang bisa gerakan, pakai gerakan yang tidak kita tepuk tangan. Ayo, kita nyanyikan 2 kali. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, sebelum kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan, kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Kami boleh bernyanyi, kami boleh bersukacita, kami boleh belajar firman Tuhan. Saat ini kami hendak bersama-sama duduk diam tenang di bawah kaki Tuhan, mendengar apa yang menjadi firman-Mu bagi kehidupan kami melalui Pak Rudi. Kudus dan layakkan Pak Rudi untuk boleh menyampaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, urapi kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, pagi hari ini
Kita akan bersama-sama belajar dari Matius 13. Ayatnya yang pertama sampai 9, dilanjutkan 18 sampai 23. Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjut ayat 18 sampai 23. Nanti dibaca ya, dibaca sendiri. Dibaca sendiri bersama dengan orang tua kalian, supaya orang tua kalian juga mendapatkan berkat dari cerita ini. Dan kita belajar dari sebuah judul, Firman Allah berbuah dalam kehidupanku. Anak-anak yang dikasih Tuhan, siapa yang sering bercocok tanam? Ada? Bagus. Apa yang ditanam? Bunga? Atau benih? Benih buah-buahan? Siapa yang sering memperhatikan dan memelihara tanaman? Kalau sore hari pas tidak hujan, tanaman itu disiram. Suatu ketika tanaman itu dipupuk. Supaya apa? Supaya bertumbuh betul. Ya, pagi hari ini kita hendak mendengar bersama bagaimana pertumbuhan sebuah benih yang akhirnya berbuah baik dalam kehidupan ini. Anak-anak yang dikasih Tuhan, suatu kali Pak Sastro, namanya Pak Sastro nih, orang desa. Biasanya kalau bertani pagi hari, siang hari, apa sore hari? Betul, pagi-pagi hari setelah bangun sekitar jam 5, biasanya petani pada pergi ke sawahnya, ke ladangnya. Untuk menanam, untuk menyiangi, untuk memberikan pupuk, untuk memelihara tanamannya. Itulah yang dilakukan Pak Sastro ketika itu. Dia hendak pergi ke ladang. Dia membawa benih-benihnya apa ya? Oh, jagung. Dia membawa jagung. Butiran-butiran jagung dia letakkan di tas kresek. Ternyata tas kreseknya itu lubang. Sehingga ketika Pak Sastro berjalan, ada sebagian jagung yang terjatuh di jalan. Lalu dia melanjutkan perjalanan. Dia tahu bahwa di jalan itu ada tanah yang berbatu. Lalu mencoba untuk mengambil sebagian benih itu. Lalu dia berpikir, aku seorang petani. Aku akan mencoba deh. Kira-kira bisa tumbuh enggak ya saat jagung itu aku taburkan di tempat tanah yang berbatu-batu, katanya. Lalu dia melanjutkan perjalanan kembali. Suatu kali Pak Sastro berjumpa dengan tempat yang banyak sekali duri. Ada tumbuh-tumbuhan duri di pinggir jalan. Lalu Pak Sastro berpikir, kira-kira kalau jagung ini aku taburkan di rerumputan duri itu bisa hidup enggak ya? Lalu dia mencoba untuk menaburkan jagung-jagung itu juga ke sana. Lalu dia berjalan lagi sampailah ke ladang. Ladang itu adalah sebuah hamparan tanah yang sudah dicangkul oleh Pak Sastro. Sudah dibersihkan dari rumput-rumput. Tanah itu bahkan pernah juga diberi pupuk kandang dicampur dengan tanah itu. Sehingga Pak Sastro memiliki pemikiran bahwa tanah itu adalah tanah yang subur, tanah yang siap untuk ditanami pohon jagung. Anak-anak, ketika Pak Sastro sudah mulai menanam jagungnya, lalu dia pulang ke rumah. Beberapa minggu kemudian, di tempat di mana dia berjalan pada awal mulanya sampai dengan di ladang, dia mencoba untuk mengamati. Dia mencoba untuk mencari-cari jagung yang terjatuh di tanah di jalanan itu masih ada enggak ya? Ternyata sudah tidak ada. Kenapa tidak ada? Kemungkinan besar burung-burung datang dan memakan jagung-jagung itu.
Ketika dia berjalan lagi di tempat yang dulu dia lewati, dia mendapati pohon jagung yang tumbuh tetapi layu. Kenapa layu? Karena bebatuan. Pohon-pohon itu terhimpit oleh batu dan tanahnya tidak terlalu dalam, sehingga mati. Begitu pula ketika Pak Sastro melintas di rerungkutan duri yang kemarin sempat dia lewat. Dia melihat di sana, kalau itu penggambaran manusia, pohon jagung itu merintih kesakitan karena terhimpit oleh duri-duri tadi. Kayaknya juga tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Dan saat Pak Sastro berada di ladangnya, ternyata pohon jagung itu sudah mulai tumbuh, menunjukkan kehijauannya. Pak Sastro optimis, Pak Sastro memiliki semangat bahwa pada akhirnya nanti pohon jagung yang ada di ladangnya ini bisa tumbuh dengan baik sampai tinggi. Tingginya kurang lebihnya 1 sampai 1,5. Lalu Pak Sastro juga memiliki semangat pohon jagungnya nanti berbuah dengan lebat. Kalau jagung itu 2 biji, tentu akan memiliki 2 biji, tongkolnya gede-gede dan isinya banyak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kenapa pohon jagung itu bisa tumbuh? Karena yang pertama tanahnya subur. Yang kedua karena Pak Sastro juga beberapa minggu kemudian menyirami, menyiangi, menghindarkan pohon jagung dari rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Pak Sastro juga memberikan pupuk di dalamnya, sehingga pohon itu bisa tumbuh, lalu akhirnya berbuah. Kalau sudah berbuah bisa dipanen. Ketika dipanen Pak Sastro mendapatkan keuntungan. Lalu apa sih Pak Rudi, yang Pak D, yang bisa diambil dari cerita ini? Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita semua, kalian adalah benih yang ditabur oleh Allah di ladang yang subur. Percayalah bahwa Allah memilih kita menjadi benih yang ditabur di tempat semaian yang subur, lahan yang subur. Lahan yang subur itu siapa? Keluarga kita. Tuhan memelihara kita, Tuhan menyiangi kita, Tuhan juga menyirami kita setiap saat. Caranya gimana sih Pak Rudi, Pak D, Eyang? Melalui orang tua kalian. Allah memilih orang tua kalian yang baik itu. Allah memberikan kebisaan kepada orang tua kalian untuk mendidik kalian, untuk memperhatikan kalian, untuk menyayangi kalian, sehingga kalian menjadi biji-biji, benih-benih yang bisa tumbuh, mekar, berbuah, dan akhirnya buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Kalau begitu, saat kita berbuah menjadi baik, tentu kita pun diminta untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan sudah baik sama saya pun harus baik terhadap orang lain, supaya orang lain pun bisa bertumbuh, berbuah, dan akhirnya bisa dinikmati. Firman Allah berbuah dalam hidupku, tetapi juga dalam hidup keluargaku, dalam hidup teman-temanku. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita menjadi benih yang mampu diandalkan, bukan hanya oleh orang tua kita, bukan hanya oleh mbah kita, bukan hanya oleh teman kita, terlebih oleh Tuhan yang menanam kita, yang meletakkan kita pada lahan yang subur. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa ya. Kami mengucap syukur ya Allah atas apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup kami. Karenanya
Kami boleh hidup bersama dengan keluarga, kami boleh tumbuh subur dan akhirnya berbuah. Kami boleh menjadi kebanggaan bagi banyak orang, terlebih bagi Tuhan yang menanam kami. Kami menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni ya Tuhan setiap dosa pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan mengakhiri persekutuan kita, ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian, Tuhan sayang padaku. 2 kali ya. Yesus sayang padaku, Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selesai sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkatimu, memberkati Eyang, Pak D, Om, Pak Rudi, dan tetap semangat. Salam sehat. Amin.